Bentuk kearifan lokal di Indonesia. Menurut Nyoman Sirta, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Lalu, menurut Tizi, Marsettini, dan Prarosini, hasil akhir dari sedimentasi kearifan lokal adalah berbentuk tradisi atau agama. Kearifan lokal ini menggambarkan fenomena yang akan menjadi ciri khas komunitas kelompoknya. Misalnya, alon-alon asal kelakon dalam masyarakat Jawa Tengah. Lalu, terdapat pendapat lain yang mengklasifikasi bentuk kearifan lokal dalam kedua aspek. Yang pertama, berwujud nyata, yaitu tangible. Berwujud nyata atau tangible adalah bentuk kearifan lokal yang berwujud dan bisa dilihat. Yang pertama adalah tekstual. Tekstual merupakan bentuk kearifan lokal yang berbentuk tulisan. Contohnya adalah kitab tradisional Jawa atau yang disebut dengan primbon, kalender, dan naskah-naskah pada daun lontar. Yang kedua adalah benda cagar budaya atau tradisional. Benda tradisional yang merupakan hasil karya masyarakat menyimpan kearifan lokal seperti patung, senjata, dan lain-lain. Contoh realnya yaitu keris yang berasal dari Jawa. Yang ketiga adalah bangunan atau arsitektural. Konsep kearifan lokal yang terdapat dalam seni bangunan arsitektur dapat dilihat dari bentuk, ornamen, tata letak bangunan dan halaman, dan ciri interior. Contohnya, rumah Padang yang memiliki bentuk atap runcing, dan halaman yang berada di depan rumah, dan ornamen di seluruh atap dan dinding rumah. Jadi, bentuk yang kedua itu ada tidak berwujud atau intangible, yaitu tidak dapat dilihat secara langsung atau tidak nyata. Contohnya itu berupa petua yang disampaikan melalui verbal dan seni suara. Misalnya itu kayak nyanyian, pantun, dan cerita yang disampaikan yang mengandung serat-serat nilai ajaran tradisional. Melalui petua atau bentuk kearifan lokal lainnya yang tidak berwujud, nilai-nilai sosial disampaikan melalui oral atau verbal dari generasi ke generasi. Potensi kearifan lokal di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu kearifan lokal dalam karya masyarakat. Kearifan lokal dalam karya masyarakat misalnya pada seni tekstil di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan di Indonesia. Tidak hanya memiliki motif yang indah dan juga ciri khas yang indah, namun batik tersebut memiliki pesan-pesan yang dapat kita ambil, yaitu seperti nasihat, harapan, doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kearifan lokal ini, kita diajarkan untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tentunya, hal ini bukan tanpa maksud, agar keberlanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Contohnya dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, yang disebut dengan istilah tanah ulen. Pada wilayah itu, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan hutan. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan pribadi sangat dibatasi. Yang ketiga adalah kearifan lokal dalam bidang pertanian. Kearifan lokal dalam bidang pertanian meliputi sistem pertanian yang cocok dengan kondisi lingkungannya. Kegiatan pertanian dan bercocok tanam telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu. Nenek moyang kita telah mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Contohnya sistem pertanian nyambuk gunung di Jawa Tengah dan Mitracai di Jawa Barat. Sistem pertanian tersebut dilakukan di dataran tinggi tanpa mengubah kontur tanah. Jadi ketika lahan diubah menjadi area pertanian, kontur tanah tetap dipertahankan sesuai dengan aslinya. Keempat, ada kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Mitos terhadap pohon-pohon keramat yang banyak sekali dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya itu di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang menganggap bahwa pohon besar memiliki roh sehingga mereka tidak akan menebang pohon-pohon tersebut. Disadari atau tidak, mitos ini sangat membantu kesinambungan dalam alam, karena secara ilmiah pohon besar mengandung banyak cadangan air dan sebagai penyedia oksigen. Contoh yang kedua ada masyarakat Kesepuhan Pancar, Pangawinan, Kampung Duku di Jawa Barat. Terdapat mitos tabu sehingga pemanfaatan hutan dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh dilakukan penebangan kecuali ada izin sesepuh adat. Selanjutnya, mitos terhadap hewan yang dianggap juga menyumbang pelestarian terhadap hewan. Hewan-hewan keramat yang dipercayai itu ada kucing,
ular, burung gagak, burung enggang, buaya, burung hantu, dan hewan lainnya. Dengan hadirnya mitos tersebut, kelangsungan hidup hewan akan berlangsung lebih terjamin. Hal ini mengingat satwa merupakan bagian yang sangat terpenting untuk kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal dalam cerita, budaya, petuah, dan sastra. Kearifan lokal tertuang dari seni sastra seperti pantun ataupun puisi. Contohnya, suku Melayu yang terkenal dengan seni sastranya. Lewat seni sastra, suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Seperti contohnya, puisi yang menggambarkan tentang hubungan manusia dengan penciptanya ataupun manusia dengan lingkungannya.